khususnya tertimpa banyak bencana. Terakhir di Aceh, ini salah satunya karena kerusakan alam yang dibuat oleh manusia. Karena itu, saya ingin bacakan puisi tentang belajar cinta dari pohon. Sebatang pohon yang kita lihat seolah hanya diam tak bergerak. Ia hanya bergerak ketika ada tenaga yang menggoyang batang dan daunnya. Ia tak akan melawan ketika manusia menyakitinya, bahkan dengan garang menebangnya. Pohon seperti makhluk yang patut dikasihani dan tidak punya daya apapun. Namun pohon memberikan apa yang tak sanggup manusia beri. Pohon memberikan manfaat tak terhingga. Ia mampu memberikan manfaat terbaiknya pada manusia, meski ia akan diam saja ketika manusia menyakitinya. Pohon tak pernah ingkar dan khianat dalam tugasnya. Setiap saat pohon tak henti mengeluarkan oksigen yang manusia butuhkan dalam kehidupan ini. Dengan tak kenal lelah, pohon menghisap udara kotor, karbon dioksida, lalu mengubahnya hingga udara menjadi bersih dan sejuk. Secara disiplin, ia memekarkan bunga dan meruntuhkan buahnya saat musim buah. Lewat akarnya, pohon bisa menahan air dan tanah yang mampu melindungi dari kekeringan dan longsor. Lewat daunnya yang lebat, pohon setiap hari memberikan kelembaban pada udara dan ikut andil dalam proses turunnya hujan. Saat pohon disakiti, ia tetap memberikan cintanya. Manusia membuang kotoran di balik pohon, ia tetap memberikan kesejukan dan menetralisir bau lewat kelembapan tanah dan bunga yang wangi. Manusia melemparnya dengan batu, ia membalas dengan buah dan bunga. Manusia melukai dan mencongkel batangnya, ia membalas dengan getah dan buah yang lebat. Itulah pohon. Pohon mengajari cinta tak berbatas pada manusia, pada kita. Cinta yang tumbuh dalam suka maupun duka. Ia memiliki kekuatan. Kembali lagi bersama kami di Intermezzo. Banyak info nggak bikin kepo. Baru saja kita lihat ada yang membacakan puisi. Betul, puisi indah sekali ya, Indah sekali ya, mengenai Maulid Nabi ini rupanya memberikan semangat yang positif gitu ya, nasional loh. Nah ini gerakan ini. Pasti. Alhamdulillah di sini juga kita kedatangan narasumber yang akan memberikan influence yang juga positif. Nah, betul sekali. Terkait dengan Maulid Nabi, aku sebenarnya pengen tanya juga, bisa kasih info pastinya untuk pemirsa di rumah. Makna dari Maulid Nabi, atau mungkin kita bicara sejarah dulu deh, Om Dik atau Kang Yuko silakan gitu, sejarah dari Maulid Nabi ini sendiri boleh? Atau geser ke aku? Sudah dijelaskan tadi oleh beliau. Di zaman sahabat nggak ada. Ya, setelah Salahuddin itu untuk menyatukan, waktu itu kala itu lagi perang ya, untuk menyemangatkan mereka untuk memenangkan pertempuran, kala itu disemangati lagi. Tapi zaman baru terinspirasinya Salahuddin Al-Ayyubi itu terinspirasinya kenapa kaum Kristen bisa cocok dengan tanggal lahir itu kan, Nabi. Ya. Nah dia ikutin, kita juga bikin gitu loh. Maulid Nabi itu cuman dia. Dulu itu lain, dia bikin buku Barzanji itu, diterangin Allah menyebutkan Muhammad itu seperti ini. Terus para sahabat semua diceritanya, dari hadis semuanya dibukukan gitu kan. Nah kita digituin tapi nggak dibaca artinya, jadi itu dinyanyiin, itu yang jadi masalah kan itu kan. betul. Padahal isinya bagus semua loh tuh. Ya gimana kondisi Nabi. Nah jadi sekarang selama perayaan itu kan memang dulu nggak ada. Tapi untuk memperkenalkan lagi Rasul SAW. Dibuatlah tanggal kita bikin itu. lah. Itu, ya. Nah tadi sebelum iklan saya juga bertanya juga kan. Sebenarnya ini kan tadi ada gerakan sholat subuh berjamaah bersama di masjid ya. Sebenarnya apa manfaat dari sholat subuh berjamaah ini? Apa ininya ke kehidupan manusia nih? Kan ini yang salat orang Islam ya. Di Quran disebutkan innal fajri kana mashuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Tuh. Wow. Jadi Di sholat masjid, subuh yang di kamar enggak ya. Yang di masjid. Yang di masjid ya. Ya karena sunnahnya Rasul kan di masjid. Ya. Contoh sunnah ya. Sunnah itu contoh Rasul kalau sholat tuh ke sana. Sampai orang buta pun disuruh
ke masjid, kamu dengar nggak? Jangan. Rasul sakit di Bopong juga. Tapi emang udah deket gitu susah loh. Ya, 50 meter susah ke Iya, Amerika. masjid deket sini loh. Kemana-mana nyampe tuh. Iya. Tapi ke situ nyebrang 50 meter nggak Betul. Nah, kalau Om Dik, ada nggak pengalaman tertentu yang merasakan betul Subuh manfaat itu dari kan, sholat subuh? subuh itu kan waktu ya, maling baru saja pulang, mengambil curian barang orang. Orang membanting kartu, mengundi nasibnya. Ya. Pelacur baru saja memuaskan lelaki. Ya. Orang yang merasa dirinya beriman sedang tertidur lelap. Coba baca sejarah tentang bencana. Yang kemarin aja Ya. dibaca. Di Jam PD ya. subuh bukan? Betul. Iya. Jadi Sekitar jam subuh 5. itu adalah intisarinya kehidupan. Kalau kita tahu itu subuh kan di daun ada embun. Embun itu adalah esensi dari inti leluasnya samudra. Jadi ketika ada air, ada kehidupan, ada engkau, dia itu ada. Jadi kalau ada orang nggak sholat subuh, ya, oke dia beriman, dia berislam, intinya dia nggak yakin sama Allah. Kalau dia yakin Allah itu ada, dia pasti sholat subuh. Artinya mengawali hari dengan Iya. komunikasi dengan Sang Pencipta. Itu subuh. Jadi itu membuktikan bahwa dia yang maha ada, kita yang tiada, diadakan, lalu ditiadakan lagi, dia tetap ada. Subhanallah, luar biasa. Iya. Ya, emang begitu sih. Saya bisa ngomong gitu setelah 40, lagi muda mah enggak. Oh gitu. Iyalah lagi muda. Insya Allah ya, semoga ya nah kita yang masih muda-muda ini ngobrol-ngobrol sama beliau ini bisa Iya, cepat gitu. jadi Kalau orang ketularan. Allah mencintai orang tua yang taat nih, Ya. 40 ke atas. Tapi lebih cinta lagi pada anak muda yang taat. Tuh, Insya Allah. kalau tua mah udah kudunya mau kemana lagi ya. Ya, betul. Ini kalau misalnya kita bicara mengenai Maulid Nabi gitu ya, disambungkan dari obrolannya Kang Ya. Yuka tadi gede. Maulid Nabi untuk era 2016. Ini yang saya pengen. tuh. Bagaimana Ya. Kang Jadi Yuka dan juga sedikit-sedikit Om saya Dik? berbagi sama teman-teman saya ya. Ngikutin Rasul tuh jangan jenggotnya dulu loh. Ya. Ikutin Maulid apalagi ya. Jangan nyalain orang. Satu, Rasul itu setiap berhubungan dengan Allah, hablum minallah, selalu melibatkan hati. Hati, ya. Karena bahasa Arab, ngelamun bahasa Arab, kan nyambung semua tuh. Betul, betul. Kita baca Quran, pakai Ya. artinya. Nah, kemudian hablum minannasnya satu aja. Andai kata kita mengikuti Al-Amin, Al-Amin itu apa? Nabi Muhammad. Yang terpercaya. Bisa dipercaya, nggak pernah bohong. Nah, jamaah-jamaah saya banyak coba latihan nggak bohong 3 hari aja. Waduh, susah banget loh. Nah, Ustaz, ini terkait dengan Hari Maulid Nabi ini ada beberapa keterangan dari warga yang sudah kita himpun bersama Mengenai Maulid Nabi. mengenai Maulid Nabi. Kita simak bersama. Kelahiran Nabi Muhammad. Yang perlu ditauladani dari sifat Nabi apa sih? Yang perlu dicontoh dari sifat Nabi? Jujur. Maulid Nabi itu apa sih? Nggak tahu. Tahu nggak hari Maulid Nabi itu apa sih? Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Biasanya kalau hari Maulid Nabi suka ngapain? Sholat ikutan Maulid Nabi Muhammad. Iya. Nah, sifat Nabi Muhammad yang bisa dicontoh apa sih? Selalu berdoa kepada Allah. Mendoakan orang tua. Makasih Aden. Kelahiran Nabi Muhammad. Biasanya kalau Maulid Nabi suka ngapain sih? Sholat, berdoa, zikir, Sifat Nabi Muhammad yang bisa dicontoh apa? Menurut Aden. jujur, nggak pernah bohong, puasa, tidak pernah berdosa,